Berlian hitam, yang sering dikenal dengan nama ilmiahnya Carbonado, bukan cuma variasi warna dari permata klasik yang kita tahu. Mereka menyimpan misteri kosmik yang dalam dan menarik. Berbeda dengan berlian transparan yang dihargai karena kilaunya, berlian hitam punya kilau yang unik, buram, dan hampir seperti logam, yang menarik perhatian dengan cara berbeda. Kelangkaan mereka bukan hanya soal pasokan di pasar. Ini sangat terkait dengan keberadaan geografisnya yang terbatas. Batu-batu ini hanya ditemukan di lokasi yang sangat spesifik, terutama Brasil dan Republik Afrika Tengah. Keistimewaan ini langsung membedakannya, menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka tidak ditemukan di tambang berlian biasa yang tersebar di seluruh dunia? Mengajak kita untuk melihat lebih dalam kisah mereka. Sifat istimewa berlian hitam terletak pada strukturnya. Berlian konvensional adalah kristal tunggal sempurna dari atom karbon yang tersusun rapi. Namun berlian hitam adalah agregat polikristalin. Ini berarti ia terdiri dari jutaan kristal berlian kecil, masing-masing terikat bersama dalam orientasi yang acak dan campur aduk. Struktur komposit inilah yang memberi batu ini penampilan gelap yang khas, seringkali berpori. Ini juga yang membuatnya sangat kuat dan sulit dipotong serta dipoles. Sebuah tantangan yang secara historis membuat mereka kurang diminati untuk perhiasan, tetapi sangat berharga untuk aplikasi industri, di mana daya tahan adalah yang utama. Kisah mereka bukanlah tentang keindahan sempurna, melainkan tentang kekuatan yang kasar dan misterius. Komposisi yang tidak biasa inilah sumber warna gelap mereka. Kegelapan ini bukan disebabkan oleh satu kotoran, seperti nitrogen pada berlian kuning atau boron pada berlian biru. Sebaliknya, ini adalah hasil dari inklusi mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya, terutama grafit, hematit, dan magnetit, yang terperangkap dalam struktur polikristalin. Inklusi-inklusi ini, bersama dengan cara kristal-kristal kecil itu tersusun, menyerap cahaya daripada membiaskannya. Jadi alih-alih kilauan yang kita harapkan dari berlian, kita mendapatkan kegelapan yang dalam dan menyerap cahaya. Perbedaan mendasar dalam cara mereka berinteraksi dengan cahaya ini adalah petunjuk penting dalam penyelidikan ilmiah tentang asal-usul mereka, memisahkan mereka dari proses geologis yang menciptakan semua berlian alami lainnya yang dikenal. Akibatnya, intrik seputar berlian hitam semakin berkembang seiring waktu. Mereka bukan hanya pernyataan mode atau pilihan alternatif dalam perhiasan. Mereka adalah artefak geologis dan astronomis. Keberadaan mereka menantang pemahaman kita tentang bagaimana berlian terbentuk di bumi. Sementara berlian tradisional menceritakan kisah tekanan dan panas yang luar biasa jauh di dalam mantel bumi selama miliaran tahun, berlian hitam tampaknya menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Mereka berbisik tentang awal yang lebih keras, kacau, dan mungkin luar angkasa. Sebuah narasi yang masih terus diupayakan para ilmuwan untuk disatukan. Setiap Carbonado adalah fragmen dari teka-teki yang lebih besar, permata gelap yang menyimpan rahasia berdimensi kosmik. Teori paling menarik tentang asal-usul berlian hitam menunjukkan bahwa mereka sama sekali bukan dari dunia kita. Semakin banyak bukti ilmiah menunjuk pada awal dari luar angkasa, mengusulkan bahwa batu-batu misterius ini adalah sisa-sisa peristiwa langit yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Teori ini menyatakan bahwa sebuah asteroid besar yang mengandung berlian, mungkin berdiameter beberapa kilometer, bertabrakan dengan bumi sekitar 2,6 hingga 3,8 miliar tahun yang lalu. Dampak yang pasti sangat dahsyat itu diperkirakan terjadi di atas daratan yang akhirnya terpecah menjadi Amerika Selatan dan Afrika modern. Ini dengan jelas menjelaskan mengapa Carbonado ditemukan secara eksklusif di Brasil dan Republik Afrika Tengah, dan tidak ada di tempat lain di planet ini. Mendukung hipotesis kosmik ini adalah beberapa bukti kunci yang ditemukan di dalam berlian itu sendiri. Para ilmuwan telah menemukan jejak isotop nitrogen dan hidrogen dalam Carbonado, dan rasio isotop spesifiknya lebih konsisten dengan yang ditemukan di medium antar bintang, ruang kosong yang luas di antara bintang-bintang, daripada dengan materi apapun yang berasal dari dalam mantel bumi. Seolah-olah berlian ini membawa tanda kimia dari tempat yang jauh di luar planet kita. Penemuan ini sangat menunjukkan bahwa bahan karbon mentah dari mana mereka terbentuk ada di lingkungan bintang, jauh sebelum mencapai bumi, menjadikannya artefak kosmos yang benar-benar kuno. Selain itu, karakteristik fisik berlian hitam selaras dengan kisah ledakan bintang.
Beberapa peneliti percaya bahwa karbonado terbentuk setelah supernova, ledakan dahsyat dari bintang yang sekarat. Panas dan tekanan yang hebat dari peristiwa semacam itu dapat melebur karbon menjadi struktur polikristalin yang unik ini. Massa berlian yang baru terbentuk ini kemudian akan melayang di angkasa selama jutaan tahun, akhirnya menggumpal bersama untuk membentuk benda-benda yang lebih besar, seperti asteroid yang diperkirakan menabrak planet kita. Tekstur karbonado yang berpori, hampir seperti sinter, tidak seperti berlian apapun yang terbentuk di bawah tekanan besar dan bertahap dari mantel bumi, memberikan lebih banyak kredibilitas pada kisah penciptaan yang eksplosif dan berdampak tinggi ini. Teori luar angkasa ini, meskipun menarik, tidak luput dari perdebatan. Ini menggambarkan gambaran alam semesta di mana berlian bukan hanya harta bumi, tetapi juga penjelajah kosmik. Gagasan bahwa permata gelap yang kita lihat dalam perhiasan hari ini mungkin telah menyaksikan kelahiran dan kematian bintang-bintang, bahkan sebelum tata surya kita ada, adalah pemikiran yang mendalam. Ini mengubah berlian hitam dari sekadar batu menjadi penghubung nyata dengan proses alam semesta yang luas, keras dan kreatif. Mereka bukan hanya langka, mereka adalah utusan dari waktu yang jauh dan tempat yang jauh, membawa kisah yang tertulis dalam bahasa debu bintang, menunggu kita untuk sepenuhnya menguraikan maknanya. Ketika kamu meletakkan berlian hitam di samping berlian putih konvensional, kontrasnya sangat mencolok, jauh melampaui perbedaan warna yang jelas. Berlian tradisional dihargai karena kemampuannya menangkap dan membiaskan cahaya. Kualitas yang diukur oleh 4C, terkenal, potongan, warna, kejernihan, dan karat. Keindahannya adalah keindahan cahaya dan kilau. Berlian hitam di sisi lain, menyerap cahaya karena struktur polikristalinnya dan banyak inklusi gelap. Daya tariknya bukan berasal dari kilau, tetapi dari opasitasnya yang dalam, seragam, dan kilau unik yang hampir seperti logam. Ia tidak bermain dengan cahaya, ia menguasainya, menciptakan estetika yang dramatis dan kuat yang sepenuhnya miliknya sendiri. Perbedaan dalam komposisi fisik mereka sangat mendasar bagi identitas mereka. Berlian klasik adalah kristal tunggal yang berkelanjutan, terbentuk jauh di dalam mantel bumi di bawah panas dan tekanan ekstrem sebelum dibawa ke permukaan oleh letusan gunung berapi. Proses ini menghasilkan batu yang, meskipun keras, dapat dibelah di sepanjang bidang kristalnya. Berlian hitam, atau karbonado, adalah aglomerat dari jutaan kristal berlian mikroskopis yang menyatu. Struktur ini, tanpa bidang belahan yang konsisten, membuatnya sangat tangguh, bahkan lebih tangguh daripada berlian kristal tunggal. Daya tahan yang luar biasa ini membuatnya sangat sulit dipotong dan dipoles, tugas yang membutuhkan alat khusus dan kesabaran luar biasa dari pemotong permata. Susunan kimianya juga menceritakan dua kisah yang sangat berbeda. Meskipun keduanya terbuat dari karbon, unsur-unsur jejak yang dikandungnya menunjukkan asal-usul yang sangat berbeda. Berlian konvensional sering mengandung nitrogen, yang dapat memberi mereka warna kuning, dan terbentuk di lingkungan mantel bumi yang miskin hidrogen. Berlian hitam bagaimanapun, mengandung jejak hidrogen yang signifikan, unsur yang melimpah di ruang antar bintang tetapi langka jauh di dalam planet kita. Selanjutnya, keberadaan mineral langka seperti ospornite, senyawa titanium nitrida yang biasanya hanya ditemukan di meteorit, memberikan bukti kuat untuk teori luar angkasa. Ini bukanlah kotoran yang akan kamu harapkan ditemukan dalam berlian yang lahir dari geologi terestrial. Pada akhirnya, membandingkan berlian hitam dengan berlian putih, seperti membandingkan patung yang dibuat dengan cermat dengan meteorit mentah yang kuat. Yang satu menceritakan kisah proses geologis bumi yang dalam, lambat, dan teratur, menghasilkan simbol kesempurnaan dan kemurnian. Yang lain menceritakan kisah kekacauan kosmik, perjalanan antar bintang, dan dampak kekerasan, menghasilkan artefak yang misterius dan kasar. Masing-masing indah dan berharga dengan caranya sendiri, tetapi mereka berbicara tentang aspek alam yang berbeda. Yang satu mewakili harta yang ditempa di dalam dunia kita, sementara yang lain mengisyaratkan bahan-bahan luar biasa dan misterius yang jatuh di atasnya dari bintang-bintang di atas. Meskipun ada bukti kuat untuk asal-usul luar angkasa, kisah berlian hitam jauh dari selesai. Dunia sains berkembang pesat dalam perdebatan dan bukti, dan tidak semua ahli geologi yakin bahwa permata ini berasal dari luar angkasa. Sebuah teori alternatif, meskipun kurang populer,
menunjukkan bahwa mereka bisa terbentuk di bumi melalui proses geologis unik yang belum sepenuhnya kita pahami. Ini bisa melibatkan sesuatu seperti zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik meluncur di bawah yang lain, menciptakan kondisi tekanan dan komposisi kimia yang tidak biasa. Keberadaan perdebatan ini menyoroti betapa anehnya berlian hitam secara geologis. Keunikan Charbonado melampaui asal-usulnya dan masuk ke esensinya. Mereka, dalam beberapa hal, adalah berlian yang tidak sempurna. Struktur berpori dan inklusi yang tak terhitung jumlahnya akan dianggap sebagai cacat besar pada permata lain. Namun, justru cacat inilah yang memberi mereka identitas, warna dan ketangguhan luar biasa. Paradoks ini adalah inti daya tarik mereka. Mereka indah bukan karena ketidaksempurnaan mereka, tetapi karena itu. Kualitas ini telah menjadikan mereka simbol bagi mereka yang menghargai kekuatan, ketahanan, dan keindahan yang tidak konvensional. Kontras yang mencolok dengan ideal sempurna yang diwakili oleh kerabat transparan mereka. Karakter mereka dibangun dari kumpulan bagian-bagian yang kacau, menciptakan keseluruhan yang lebih kuat daripada jumlah bagian-bagiannya. Pada akhirnya, daya tarik berlian hitam terletak pada pertanyaan yang memaksa kita untuk bertanya. Apakah kita melihat sepotong geologi tersembunyi planet kita, atau apakah kita memegang fragmen bintang kuno? Fakta bahwa kita masih belum memiliki jawaban pasti di abad ke-21 membuat mereka semakin menarik. Setiap Charbonado adalah bagian dari teka-teki yang menghubungkan geologi dengan astronomi. Bumi yang dalam dengan kosmos yang jauh. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan di dunia yang terasa sepenuhnya dijelajahi, masih ada misteri mendalam yang tersembunyi tepat di bawah permukaan. Atau mungkin, misteri yang jatuh dari langit sejak lama dan telah menunggu kita untuk menemukannya. Berlian hitam tetap menjadi bukti bahwa kisah-kisah paling menarik seringkali adalah kisah-kisah yang diselimuti kegelapan. Mereka menantang definisi kita tentang nilai, keindahan, dan kesempurnaan. Mereka bukan hanya permata. Mereka adalah spesimen ilmiah, artefak sejarah, dan utusan kosmik. Seiring kemajuan teknologi, para ilmuwan akan terus menganalisis tanda isotop unik dan inklusi mineral mereka. Perlahan-lahan mengupas lapisan masa lalu mereka yang misterius. Sampai hari itu tiba, berlian hitam akan terus memikat kita. Sebuah teka-teki gelap yang indah, yang menyimpan rahasia bintang-bintang dalam genggamannya, mengundang kita untuk melihat ke atas dan bertanya-tanya.